Kak, sebentar lagi kan Sarah mau kuliah. Katanya dia mau kuliah di Jawa ya. Begitu ya, Bu. Dari sekarang kita sudah harus siapin biaya buat kuliah Sarah ya Kak. Bu, sebenarnya Bapak kena tipu, Bu. Kenapa Kak? Jadi, waktu itu Pak Seto ngajak Bapak buat bisnis barang, Bu. Karena tahu kita butuh uang tambahan untuk biaya kuliah Sarah. Tapi ternyata uang Bapak dibawa lari semua, Bu. Ya ampun Pak, kalau kayak gini kita mau biayain kuliahnya Sarah pakai apa Pak? Bapak sudah lapor ke polisi sejak 2 bulan lalu. Tapi sampai sekarang belum dapat kabar. Maaf, Bapak baru cerita sekarang, Bu. Aduh, pagi buat kamu aja. Sarah sarapan di sekolah aja deh. Assalamualaikum. Sarah, kayaknya dari tadi kamu murung terus deh. Entah ya, padahal nggak ada ulangan kan hari ini. Kalian mikir gak sih kalau zaman sekarang tuh ya penegakan hukum di Indonesia tuh kurang adil? Hah? Maksudnya? Iya, kayak kita masyarakat biasa yang nggak punya jabatan khusus dipandang lemah oleh orang-orang. Iya juga ya. Aku jadi keingat kasus ini deh. Kalian tahu nggak nenek-nenek yang ditangkap terus dipenjara 1 tahun penjara karena dianggap mencuri kayu? Tahu nggak? Kayaknya tahu nih. Nah, asli kasus ini tuh sampai dibawa ke pengadilan loh. Bahkan menurutku hukumannya juga terbilang berat. Hei pencuri! Ada apa Bu? Saya bukan pencuri. Bukan pencuri apanya kamu? Jelas-jelas kemarin kamu udah mencuri kayu punya saya. Ini ada saksi matanya Ibu Rena. Betul Bu. Saya tidak mencuri Bu. Saya tidak bermaksud. Saya tidak tahu itu kayu punya Ibu. Bohong gitu Bu. Mana ada maling mau ngaku? Bawa aja kantor polisi. Cepat ikut saya sekarang ke kantor polisi. Tapi kasihan sih si nenek, dia kan ibaratnya cuma nyuri kayu, nggak seberat pelanggaran korupsi. Tapi karena kelakuannya dia tetap dihukum karena melanggar hukum. Iya, betul. Iya, tapi giliran kasus korupsi kayak suap izin benih udang aja malah diringanin hukumannya. Ini ada kasus apa lagi sih? Katanya kasus pejualan suap terkait izin ekspor benih udang sih aku dengar. Oh, gitu ya. Tapi katanya dia minta diringankan loh vonisnya. Ah, masa? Tapi laboratorium belum ada data apa-apa. Itu masih kata-katanya aja sih ya. Soalnya dia selama menjabat baik itu loh orangnya, makanya vonisnya mau dikurangin. Mana ya? Pas dia keluar dari ruangan, kan dia nggak ada merasa bersalah tuh. Padahal di situ banyak masyarakat. Contohnya kayak wartawan, bikin kesal BGT deh. Aja ada deh si paling baik. Assalamualaikum Besti. Waalaikumsalam. Ngapain pakai sorban? Jadi gini, Tessa dengerin ya. Aku itu mau cosplay jadi orang Arab. Biasanya kan orang Arab itu ganteng-ganteng tuh ya, kayak aku ini. Rik, daripada mirip orang Arab, kamu lebih mirip maling. Jadi loh, nanti dituduh maling kayak bapak-bapak yang waktu itu yang tewas. Oh iya, yang itu yang bapak-bapak difitnah gara-gara dia nyerempet orang, terus orangnya teriak maling, terus bapak-bapak yang lain malah ikut kejar dia. Akhirnya dikeroyok sampai mati deh. Woi! Maaf. Woi, Kak! Apa teriakin maling aja ya? Bro, menurut lu partai yang paling kuat sekarang ini partai apa sih? PDIP dong. Hah? Maling bro. Jangan maju. Maling, kejar. Maling. Turun, berhenti. Turun. Bang, aku bukan maling bang, aku cuma beli modal nih.
Bang, itu cuma daun nih bang. Oh dari Molto ini, woi. Astaga. Kalau sudah dibilang tuh gak usah maling. Bang, maling. Woi, stop. Mati, men. Serius cuy. Wah, gue ya. Bukan salah gue ya. Kabur. Pulang. Gimana mulai? Naik. Jangan maksud motor lu jalanin goblok. Cok. Beneran. Lumayan. Ya, kasihan dong. Main hakim sendiri ya. Masyarakat kayak begituan tuh apaan banget deh. Ya Allah. Apa nih ngomongin hakim? Jadi hakim tuh cita-citaku tahu. Jadi hakim. Bener apa benar? Bener. Biar bisa ngasih hukuman yang tepat buat pelaku kejahatan. Semenjak tahu kasus korupsinya si Juliani, aku jadi makin prihatin deh dengan pelanggaran di negeri ini. Halo guys, ini teman baru sosialita kita. Dia adalah founder sekaligus CEO perusahaan farmasi Bukan Corporation. Selamat datang Bu Gracia, semoga kita bisa akrab. Oh my god, Pak Steve ketangkap kemarin malam ya? Ya ampun, Kayla, kebiasaan deh, kurang update. Aduh, gimana ya? Aku kemarin lagi habis healing dari Paris. Sekalian beli tas Gucci Limited Edition. Bukannya pas Steve yang bareng sama Juliani itu ya? Bisnis yang gitu ya? Pasti. Itu kalau nggak salah orang Kementerian Sosial kan ya? Ibu kenal orang itu? Dulu sih pernah ya kerja sama bareng di bidang bisnis. Tapi ya gitu, Pak Steve itu mainnya agak gak bagus ya, gampang ketahuan publik. Berarti ibu tahu dong kalau Kang itu mainnya gak bersih. Ibu Gracia ini tahu banyak hal ya. Kasian ya Pak Steve deh, kelihatannya kurang kuat. Iya, coba make up-nya kayak Ibu Juliani. Serem tahu. Backup? Orang dalam dari mana Bu? Nah, ya TTA. Hah? Iya BPA. Ya, yang perlu tahu aja. Saya dengar-dengar Bu Juliani juga dapat komisi dari Pak Ryan temannya Pak Steve itu ya? Ya, gitu deh. Masa rezeki kita tolak? Gitu-gitu membantu teman juga kan. Lagian saya juga nggak sendiri. Ada Pak Alvin juga tuh. Bu Juliani kok banyak koneksinya ya Bu? Saya juga mau dong Bu. Ajarin saya juga dong Bu. Subut nih. Bu Gracia pasti datang ke sini ada maksud lain kan? Ibu tahu aja. Begini Bu, kami dari perusahaan saya butuh banyak banget nih suntikan dana. Kalau enggak, perusahaan saya bisa aja jatuh. Tolong dong Bu, bantu saya. Nanti saya kasih komisi deh dari Kementerian Keuangan. Wih, seriusan Ibu? Iya, soalnya Kementerian lagi ngasih dana besar-besaran nih untuk perusahaan farmasi. Dana segede itu mau diapakan juga untuk perusahaan, kan sayang ya. Oh, maksud Ibu Cia mengambil sebagian uang dari Kementerian Keuangan itu ya? Menurut Anda? Haha, lucu. Ternyata Ibu Gracia juga sama ya kayak saya. Wah iya, berarti benar dong Bu. Sebagian dana bansos itu habis karena Ibu. Saya bilangin ya. Selain dari teman, saya juga nggak tahu kok duit sebesar 75 juta itu dipakai buat bansos. Ya kita icip sedikit aja, bener kan? Kalau gitu, Ibu terima nggak tawaran saya tadi? Boleh deh. Wah, berarti nambah lagi dong pemasukan dompet kita. Yuk, kita cheers! Cheers!
Kami dari pihak kepolisian mencari Ibu Juliani. Baik, sebentar saya panggilkan ya. Ini sih Bu, ada dari pihak kepolisian mencari Ibu. Pihak kepolisian? Loh, Ibu Gracia? Ibu Juliani, kami tangkap atas tuduhan korupsi. Emang saya buat salah apa? Itu orang ya harusnya tahu konsekuensi dari perilakunya, tapi dia merasa enak yang minta peringanan hukum gara-gara sudah takut dihujat netizen. Jadi gini Pak, saya dan keluarga sangat tertekan dengan keadaan seperti ini, di mana saya dihujat oleh netizen. Kalau misalnya saya nggak bisa lolos dari dakwaan, tolonglah Pak bantu saya supaya vonis saya dikurangin Pak. Bisa kan Pak? Please. Ibu, masalahnya kasus ibu ini sudah terlalu besar. Gimana lagi mau kita kurangi? Sudah sulit karena kasus ibu ini sudah terlalu besar. Nggak bisa kita kurangi itu. Yalah Pak, ribet amat sih. Kasus yang kemarin aja bisa kok dikurangin vonisnya. Masa saya nggak bisa? Pengacaranya mau aja tuh. Loh, kenapa nggak kau sewa pengacara dia aja kalau gitu? Aduh Pak, mahal Pak. Saya nggak bisa. Bukannya uang korupsimu itu banyak. Kenapa nggak kau pakai untuk sewa pengacara lain? Pasti habis duitmu ini untuk kau pakai foya-foya. Makanya kau itu sudah aku bilang kan janganlah kau itu korupsi. Tapi kan gini-gini aku juga berkualitas. Enak aja kau ini. Udahlah, nggak ada lagi urusan kita di sini. Nggak mau aku jadi pengacaramu. Loh Pak. Ih anjir, orang-orang sekarang jahat-jahat ya. Tapi walau gitu juga banyak kejahatan, tetap aja sih keadilan sama kebaikannya bakal menang. Iya bener, kayak kasus main hakim sendiri itu tadi, akhirnya sudah diusut sama kepolisian dan terdapat deh 5 orang tersangka. Kelima orang di belakang saya adalah tersangka kasus pengeroyokan dan penganiayaan Bapak Rizal AG. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 untuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman di atas 12 tahun penjara. Apakah masih ada orang lain lagi selain 5 orang tersebut, Pak? Jumlah masih bisa bertambah. Penanganan dan penyidikan juga tidak berhenti sampai di sini. Oh iya, buat penyuap ekspor udang juga walaupun hukumannya dikurangin, tapi setidaknya dia udah masuk penjara deh biar mampus. Yes. Ibu, bagaimana hasil pengadilan untuk tersangka suap izin ekspor benih udang? Apakah tersangka RD dinyatakan bersalah? Baik, saya akan menjelaskan secara rinci dan singkat. Majelis Hakim telah menilai bahwa RD terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Edi dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur udang sebesar 25,7 miliar dari para eksportir benih benur udang. Selain itu, RD juga dihukum denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. RD juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat, subsidiar 2 tahun penjara. Majelis Hakim juga mencabut hak politik RD selama 3 tahun, terhitung sejak dia selesai menjalani masa pidana pokok. Syukurnya kebaikan tuh ada untuk siapa aja ya, termasuk mereka yang jadi korban pelecehan. Halo Piena, halo Bu. Saya Bu Delia, mewakili orang-orang di luar sana ingin memberikan bantuan yang sekiranya berkenan atau membantu keperluan kamu. Ini terima ya bantuan dari kami. Ini beneran Bu? Iya Piena. Astaga, terima kasih Bu. Sama-sama, kamu harus tetap semangat dan kuat karena banyak orang di luar sana yang sayang sama kamu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sebenarnya masih agak kesal sih sama kasusnya si Juliani. Ya walaupun gitu, seenggaknya dia udah dihukum 12 tahun penjara deh dan mendapat hukuman yang setimpal sama yang dia buat. Selamat pagi, sekarang di sini saya akan membacakan hasil vonis dari majelis hukum. Wartawan dipersilahkan untuk bertanya.
Ibu Iko, bagaimana putusan hakim terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Ibu Juliani Ningsih? Majelis Hukum menilai Juliani Ningsih terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan divonis hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Katanya nggak mau keluarganya kena imbas, tapi dulu tetap nekat ngelakuin korupsi. Sekarang gara-gara nggak kuat dihujat netizen, minta pengurangan vonis. Dia nggak tahu aja situasi rakyat susah di luar sana itu gimana. Aduh nasib kok sama rakyat susah. Anjay! Assalamualaikum Bapak, saya pulang. Waalaikumsalam. Nih, saya beliin es krim buat Bapak. Wah, Bapak juga. Iya dong. Berapa kamu beli tadi? Gak mahal kok Pak. Udah, seminggu ganti. Gak usah Pak, pakai duit Sera aja. Kan kita lagi kekurangan duit. Oh iya Pak, untuk yang tadi pagi, Sera mau minta maaf ke Bapak dan Ibu karena berlaku kurang ajar. Terus untuk masalah kuliah di Jawa, kayaknya gak apa-apa deh Pak, Sera kuliah di sini. Kan Sera nggak bisa jauh dari Bapak dan Ibu. Jadi Sera nggak apa-apa kuliah di sini aja. Bapak juga minta maaf soal tadi pagi. Kamu gak usah mikirin soal itu. Jadi, kamu harus kuliah di Jawa. Halo? Selamat sore. Apa benar ini dengan Bapak Revan? Ya, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Kami dari kepolisian, Pak. Kami menginfokan bahwa kami telah menangkap Pak Seto yang diduga sebagai pelaku penipuan. Bapak silakan kemari untuk memberikan kesaksian sebagai korban penipuan. Yang benar, Pak. Oke, Pak. Saya akan segera ke sana, Pak. Ibu! Ya Pak, Pak Seto sudah ketangkap, Bu. alhamdulillah. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never won. Everything I love about you I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed.